Bil, ini yang berwarna. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berkumpul dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dengan cuaca yang juga alhamdulillah cerah. Hari ini agenda kita adalah penyuluhan kesehatan dilanjutkan dengan senam. Saya bisa mulai, kelihatannya di luar sudah tidak ada yang absen. Jadi pagi ini penyuluhan yang akan kita sampaikan adalah sesuai dengan materi yang diminta oleh BPJS tentang pedoman pengelolaan pikiran dan pengaruhnya terhadap penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi ini tentang materi psikologi, tentang materi psikis, pikiran dan pengaruhnya terhadap pasien. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan pikiran, pasti yang langsung muncul di benak kita adalah tentang manajemen stres. Bapak Ibu. Jadi semakin kita bertambah usia, itu akan semakin banyak tantangannya, akan semakin banyak pikiran, akan semakin banyak hal-hal yang dirasa tidak menyenangkan, hal-hal yang dirasa mengancam, hal-hal yang dirasa menantang. Dan itu harus panjenengan pahami, karena kita hidup pasti ada masalah. Nah, terutama untuk ibu-ibu yang sudah menopause, dengan adanya penurunan dari hormon-hormon estrogen, itu mekanisme kita akan menjadi lebih mekanisme pertahanan kita menjadi responnya menjadi berlebihan. Jadi karena estrogen itu salah satu fungsinya adalah menenangkan, estrogen itu salah satu fungsinya juga membuat tidak mudah cemas, membuat mudah tidur. Jadi ketika sudah menopause, hormon estrogennya sedikit, fungsi-fungsi itu menjadi berkurang. Jadi itu harus dipahami. Itu fungsional. Jadi, apa itu stres? Stres adalah reaksi fisik dan mental ketika seseorang menghadapi tekanan, menghadapi tuntutan, atau menghadapi segala perubahan yang dianggap tidak menyenangkan, yang dianggap menantang atau bahkan mengancam dirinya. Jadi stres adalah masalahnya adalah ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan kita dalam mengatasi. Apa gejala-gejala stres? Gejala stres yang paling sering adalah susah tidur. Pasti begitu. Seringnya keluhan yang disampaikan pertama adalah tidur saya sulit, saya kurang. Dikatakan tidur yang baik itu kira-kira berapa jam sih, Mas? Ya, minimal 6 jam. Sebenarnya bisa sih 6 jam itu ditambahkan dari siang sampai malam, tapi itu kualitasnya kurang bagus. Yang namanya 6 jam itu ya satu sesi itu 6 jam. Satu itu jadi 6 jam. Jadi tidur malam itu mulai dari jam 9 dengan bangun jam 3 itu sudah cukup. Mau tambah lagi ya. Yang kedua, perubahan nafsu makan. Bisa makannya itu nggak selera, bisa malah berlebihan, sedikit-sedikit ngemil karena perutnya perih. Jadi ketika mikir apa stres itu kan intil-intil makan. Tapi bisa
masalah pahit rasanya nggak pengen makan itu. Gejala yang ketiga sering cemas, sering lupa atau konsentrasinya kurang, otot-ototnya tegang. Yang paling sering adalah otot punggung, bahu, leher. Rasanya kok kayak aku membawa beban berat di kan, ya. Dan terus deg-degan atau jantung meningkat, mudah tersinggung, merasa sedih. Wong biasanya nggak apa-apa diajak cerita, wong ngerti nangis, wong ceritanya nggak ada apa-apa, wong nangis sendiri, rasa sedih, mudah marah, mudah tersinggung, masalah pada pencernaan. Ini juga sering masalah pada pencernaan, bolak-balik ke kamar mandi, terus mau keluar tuh nggak keluar lagi, terus lagi itu juga tertanda. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya panjenengan juga memperhatikan diri sendiri. Artinya, kalau kadang-kadang kan orang merasa denial ya, denial itu menyangkal bahwa aku tidak stres, aku tidak apa-apa. Ya, kadang kan ada yang merasa seperti itu. Cuman panjenengan perhatikan apakah muncul gejala-gejala seperti ini. Kalau muncul gejala-gejala seperti ini, oh Jojo aku mikirnya bukan orang dia. Jadi perlu solusikan, perlu bagaimana caranya kita menyelesaikan itu supaya tidak berdampak di kesehatan. Memang harus kita ganti. Jadi ini gejala salah satu beberapa, ini hanya beberapa gejala dari banyak gejala. Jadi perhatikan diri sendiri, apakah aku kayaknya muncul gejala seperti ini, kenapa ya? Jadi harus diperhatikan. Apakah hubungan stres ini dengan penyakit diabetes dan hipertensi? Seperti yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kalau kita sedang stres kan bisa makan berlebihan atau bisa tidak mau makan. Itu berpengaruh terhadap gula pada pasien diabetes. Nah, yang ditakutkan gula kalau makannya berlebihan, sering ngemil, jadi gulanya menjadi tidak terkontrol. Yang kedua, apa hubungannya dengan diabetes? Kurang tidur. Jadi pasien yang kurang istirahat itu bisa membuat hormon insulinnya menjadi macet, hormon insulin di dalam tubuh. Yang harusnya dia keluar lancar, jadi gulanya jadi bagus, karena kurang istirahat ini bisa pabriknya macet. Jadinya insulinnya kadarnya menjadi turun, gulanya menjadi naik-naik. Padahal makan bagus, obat rutin, tapi kok gula saya naik terus ya dok? Saya selalu bilang, pasien dengan diabetes gula tinggi sudah pengobatan gulanya tinggi, pasti ada 3 masalahnya. 1, pola makan. Tanyakan ke pasienmu, pola makannya bagaimana? Apakah ada yang berubah? Oh berubah karena lebaran, berubah karena banyak jagongan, banyak rewangan, itu pasti ya ada perubahan di pola makan. Ternyata nggak ada perubahan pola makan. Tanyakan lagi ke pasienmu, adakah infeksi? Karena infeksi itu bikin gulanya tinggi. Apa aja infeksinya yang mungkin? Yang paling mungkin adalah pilek, demam, infeksi di kaki, hati-hati itu sedikit saja itu bisa bikin gulanya tinggi. Yang sering pada wanita infeksi saluran kencing, kita juga bikin gulanya tinggi. Selain batuk pilek, infeksi kaki atau kulit, yang ketiga adalah infeksi kulit. Kalau itu nggak ada, nah yang ketiga, pasienmu stres. Dosen saya itu ngajarinnya gitu, tanyakan pada pasien yang biasanya stabil, kok gulanya kok sekarang jadi naik. Karena ada mekanisme itu, ketika istirahatnya kurang, hormon insulinnya itu menjadi tidak bisa produksi secara optimal.
Stres dengan hipertensi. Kalau stres dengan hipertensi, Yang ketiga tadi apa tuh? yang ketiga stres itu tadi. Jadi pola makan, infeksi, yang ketiga stres orang tinggal. Kalau kaitannya dengan hipertensi adalah dengan salah satu gejala tadi dari stres adalah denyut jantungnya yang cepat. Itu bikin tensinya menjadi lebih naik. Itu bikin gangguan ritme atau aritmia pada jantung. Oke. Itu salah satu kenapa kok harus kita manajemen stres terkait dengan pasien hipertensi. Kalau ibu-ibu periksa ke poli, itu kan kadang-kadang kalau mau ditensi aja deg-degan kan? Itu pasti tensinya tinggi. Kadang saya bilang, Bu, istirahat dulu, tarik nafas dulu, tenang dulu, nanti ditensi. Pasti beda, pasti beda. Itu tidak sama. Jadi kalau panjenengan berdebar, pasti tensinya jadi ikut naik. Oke. Jadi hubungan stres dengan diabetes dan hipertensi sambung. Terus sekarang bahayanya. Jadi akan mempengaruhi kadar gula dalam darah, akan mengganggu pola tidur, sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung dan stroke pada pasien hipertensi apabila tensinya terlalu tinggi. Bagaimana ini manajemen stres? Manajemen stres itu sebenarnya masing-masing orang sudah punya mekanisme pertahanan sendiri-sendiri yang berbeda masing-masing. Ini saya ambil salah satunya adalah teknik coping. Teknik coping ini adalah suatu cara tindakan yang dapat mengalihkan atau menghilangkan rasa stres yang mengganggu pikiran dan mengganggu kesehatan, sehingga dapat kembali merasa lebih baik dengan hal-hal yang positif. Cara melakukan teknik coping yang pertama adalah, ini ada singkatannya, stop. Stop itu S-nya stop, berhenti sejenak. Berhenti sejenak ini artinya bisa diartikan sebagai diam. Jadi harus ada ruang sunyi di dalam kita. Misalnya mau tidur atau pokoknya apa ya, diam, berhenti sejenak. Mau tidur atau habis subuh atau apa, itu panjenengan memerlukan ruangan untuk sunyi diri sendiri. Ya. Yang kedua, ambil nafas dalam, kemudian mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pada perasaan, pada pikiran, dan pada lingkungan panjenengan. Kemudian selesai. Selanjutnya, coping mekanisme yang positif salah satunya. Jadi setelah tadi diam, menarik nafas sejenak, kemudian merasakan apa yang ada di dalam tubuh, panjenengan bisa sambil mendengarkan musik, sambil berdoa, sambil menulis, sambil bernyanyi, ini sambil tertawa atau sambil menangis, berbicara, kalau ini nggak berbicara sendiri ya, berbicara dengan teman atau melakukan konseling. Intinya mengalihkan semua rasa tidak nyaman atau ketegangan itu dengan hal-hal yang positif. Kalau yang negatif apa? Yang tidak boleh kita lakukan apa? Menyalahkan diri sendiri, menjadi agresif atau kasar. Tadi ngemil, makan terlalu banyak atau minum kopi berlebihan, merokok atau minum minuman keras.
menjadi lebih tenang. Saya ingat ketika saya praktek di RSJ, di rumah sakit jiwa, itu kita selalu dipesan membawa rokok sama roti. Jadi ketika kita kan belajar untuk bertanya, mewawancara pasien, itu kita berikan. Itu sebenarnya tidak boleh ya, tapi memang itu menenangkan. Jadi pasiennya bisa diajak bicara, tidak agresif, tidak marah pada pasien-pasien jiwa. Oke. Berikutnya, ketika kita sudah tenang, salah satu yang bisa kita lakukan adalah relaksasi. Caranya seperti ini. Jadi panjenengan atur posisi senyaman mungkin. Bisa duduk, bisa tidur terlentang. Suasananya sunyi, tidak tuntung apa-apa. Jadi tidak sedang masak air, tidak sedang apa, pokoknya harus tenang. Dan suasana tenang itu kalau saya biasanya dapatnya setelah mau tidur. Posisi sudah mau tidur, sudah pipis, sudah sholat, sudah segala macam, pokoknya sendiri tenang. Tarik nafas panjang, pelan-pelan, lewat hidung, mulutnya harus rapat. Mulutnya harus rapat. Kemudian ketika tarik nafas itu kembungkan perutnya. Nafasnya itu masukkan ke perut. Jangan sampai kentut ya. Tarik nafas panjang, kembungkan perut. Tahan sekitar latihannya 5 detik. Dengan itu, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hidungnya ditutup, hembuskan lewat mulut sampai kempes banget. Itu dengan latih berulang-ulang. Jadi pas narik nafas lewat hidung, mulutnya nggak boleh buka. Tapi pas mengeluarkan lewat mulut, hidungnya nggak boleh bocor. Ada yang mau mencoba? Mulai deh. Ya, tarik nafas pelan. Konsentrasi dulu dengan kenyamannya dulu hidungnya. Tarik nafas panjang, mulai inhale. Tahan, kembungkan perut. Bisa. Yuk. Tarik nafas panjang, inhale. Perutnya dikembungkan, tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut. Hidungnya ditutup. Nanti kalau sesi selesai dengan nafas biasa dulu, nafas biasa lagi dulu, terus itu lagi tarik lagi. Jadi jangan habis itu harus tarik lagi. Nafas dulu lagi, mulai lagi konsentrasi 5 kali. Yang paling bagus semakin lama dengan menahan, tidak 5 detik, mungkin bisa sampai 10 detik. Ada posisi perutnya menggembung gitu. Bisa ditambah zikir ketika menunggu 10 detik itu. Terus kembali hembuskan lewat perut. Sebaiknya mau tidur dulu. Ya. Itu salah satu teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Ada ibu-ibu yang mau sharing pengalaman atau ada yang mau ditanyakan terkait ini? Bu, sharing pengalaman.
langsung perasaannya sembuh. Jadi dipraktekkan, saya praktekkan. Pernah ini saya alami semua, yang stres ada, yang sesak ada, itu kan saya alami. Tapi penyembuhannya ya itu tadi, karena saya harus nasihat dokter katakan. Saya bukan pikir kalau banget itu baca Al-Quran itu sembuh. Itu pengalaman saya begitu. Kenapa saya sampai 17 tahun menderita penyakit jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi karena saya bisa mengelola stres, itu akhirnya kok ya seperti Mbak kami insya Allah sehat. Alhamdulillah, salah satu sharingnya jadi pikir, doa, baca Al-Quran. Yang pertama memang harus kita bersyukur. Ketika kita ada stres itu bersyukur, itu utama dulu. Kemudian cintai diri sendiri, gak usah mikir yang lain, cintai diri sendiri. Artinya paham bahwa dengan kondisi ini pasti kesehatan saya akan terganggu. Saya susah tidur, saya nggak mau makan, saya berdebar. Nah, ketika kita mencintai diri kita sendiri, artinya kita akan berusaha untuk merawat apa yang Allah kasih bagi kita. Pikir, baca Quran. Ada lagi? Coba pengalaman saya yang saya peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini, memang stres itu kadang-kadang masalah itu tetap di hadapan suatu masalah. Masalah itu pasti ada selama masih hidup. Yang pernah saya alami dong, dengan adanya penyakit-penyakit. Pertama, saya itu dulu lambung, mungkin juga saya pernah periksa dokter asam lambung itu pernah. Yang kedua, DM sampai sekarang inilah. Dari pengalaman itu, dari penyakit-penyakit yang saya peroleh, itu obat pasti saya tertib dokter minum. Kadang-kadang kalau enggak ada dari teman, mungkin orang lain, nek kulino loro ngombe obat itu nanti akan berakibat ginjalnya akan kena. Nah, setelah saya ini hubungannya dengan stres, obat umpamanya saya itu kan 1 bulan mesti dijatah ya obat untuk 1 bulan. Nah, terus untuk gula saya terima. Ini pikiran saya dikasih metformin cuma 1 dan vitamin B, berarti gula saya itu masih, saya sendiri pribadi ini masih ringan dari penyakit gula saya. Nah, terus untuk stres tidak bisa tidur itu pernah saya alami. Terus sekarang adanya vertigo, minum obat sama dokter ditanya, yang penting kalau saya kontrol bisa tidur Bu. Alhamdulillah saya bisa tidur. Jadi habis misa langsung tidur. Tapi nanti kalau jam 1 mungkin seusia kita yang 60 ke sana itu sulit untuk tidur dan bangun. Ini pengalaman yang saya peroleh mengenai stres. Jadi menilai sendiri pribadi, mensyukuri. Jadi apa yang diberikan Allah kepada saya, penyakit yang itu saya terima, saya syukuri. Dan apabila pernah saya sampai opnam, aku diko nek ora gelem maem, aku kok saya suwe loro gek terage mari. Maka tidak saya rasakan makan, saya makan. Dan sekarang ini saya punya prinsip, nek wong doyan mami berarti sehat. Ini apakah saya salah? Karena tadi ada yang itu masuk stres, yang bertambah makannya dan yang berkurang. Otomatis kalau saya itu kok berat badan saya ora semakin menurun karena di lingkungan saya itu banyak nek sing wis guloi mesti kering gitu loh Bu. Awalnya kering ya yo kakine yo sampai luka. Kalau saya juga pernah gatal. Mungkin demikian dari pengalaman dari penyakit dan hubungannya dengan stres bagi saya. Mungkin ada tutur kata saya salah, saya minta maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi harus bisa tidur sama makan, ya. Tunggu.
Ada lagi? Makanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Dokter tadi. Itu bagi saya cocok sekali yang saya alami. Saya mengalami stres itu karena masalah ekonomi. Beres kata saya. Karena banyak anak 5 guru SD gajinya ya seperti itu. Kuliah ada yang ada di swasta, ada yang ada di negeri, biaya kurang, jadinya stres. Akibatnya saya jadi diabetes. Mulai tahun 2003 saya berganti pensiun. Terima kasih penjelasan tadi, cocok yang saya alami. Tapi alhamdulillah ya saya patuh dengan peraturan harus makan obat ini, saya patuhi ya. Akhirnya sampai tahun 2006 diabetes saya dapat dilampaui dengan baik. Saya masih dapat bekerja sendiri, mandiri, sekarang sendirian bisa mandiri. Akhirnya saya itu gandeng mandiri kok jatuh. Akibatnya sarafnya kejepit, suruh operasi, saya nggak berani di Indianti. Di sana saya hanya terapi, pasien yang mengantar, saya selanjutnya pindah ke PKU sini ya suruh operasi, saya juga nggak berani. Saya kalau di tensi itu deg-degan, akhirnya apa? Dia itu gini, jantung ini mesti, rekam jantung, saya batuk, yang terakhir ada biru-birunya, aduh bahaya ini mbak, siapa yang ngantar? Kalau ada yang ngantar, mbak harus komnas ini, nggak ada yang ngantar dong. Dan sekarang obat jalan, kalau nggak obat jalan gimana dong? Karena tensi saya jadi tinggi, saya itu gini loh dong, kalau akan bagian saya, jatah saya maju, itu saya deg-degan, itu gitu, kalau sudah ditangani, deg-degannya sembuh. Dan sekarang saya rujuk ke jantung, dirujuk ke jantung, Bu Indah, dari jantung saya disuruh ronsen. Akhirnya alhamdulillah hasilnya baik, tapi saya harus diberi obat dulu, obatnya malah tambah obat hipertensi. Saya teliti dan saya makan. Terus akhirnya di sana, dari sini sudah di klinik ada obat, saya sudah ke klinik. Saya suruh ngambil ke klinik jantung, saya ambil 2 kali, tapi ya saya nggak berani makan hasilnya apa kok mengajar. Akhirnya bulan ini saya tidak akan mengambil obat jantung itu. Gimana Bu? Ada masalah atau tidak? Karena saya nggak apa-apa, kemarin obatku kok mendiabetes, batuk, saraf dijepit, tambah jantung, tambah stres juga. Jadwal itu untuk pertimbangan yang jantungnya itu saya bulan ini tidak saya ambil 2 macam itu, yang satu tensi, yang satu untuk melancarkan tambah air seni itu supaya sedikit. Nah, dulu jadi pipis jadinya malah lemes. Itu Bu, itu yang saya mohon pertimbangan kepada Bu Dokter. Sekian dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau menghentikan obat, baiknya bilang sama dokter Enjang. Dokter, saya sudah nggak ada keluhan. Sudah nggak kontrol ke sana itu. Oh, nggak kontrol ya. Saya nggak bisa ngatur karena saya belum tahu obatnya dan nggak tahu rekaman jantungnya saat itu. Itu satu, karena menghentikan obat itu kan sesuatu yang harus banyak pertimbangan ya. Itu senyamannya jenengan aja, tapi tetap harus dalam pengawasan. Artinya kalau jenengan mau lepas obat, jadi jenengan harus sering cek tensi dan denyutnya gitu. Itu
dengan sudah dipertimbangkan kok nggak nyaman di badan dan apa ya monggo, tapi tetap harus dalam pengawasan nggak sebulan sekali ya bisa. Nanti biasanya ditensi sama dilihat denyut jantungnya teratur atau enggak. Sekarang akan dipanggil maju itu Oh, sudah dekat. Dekat sini ya gitu. ya. Takut dengan penyakitnya, jangan takut dengan dokternya. Ada lagi yang mau sharing tentang bagaimana mengelola stres supaya semuanya bisa mencontoh kalau itu hanya Bu Jati. Ya Bu Jati. Ya. Bahwa saya yang bahaya stres terhadap hati, kan saya hipertensi, yang ABK terhadap pengobatan saya tadi terlambat. Oh, kadang-kadang pasien yang stres itu menjadi tidak mau berubah. Jadi kata-kata abaikan itu maksudnya seperti itu Bu Jati. Tidak mau minum Tidak mau minum obat. Jadi ada mungkin masukan orang lain. Abai atau jaring, abai atau apa itu tidak peduli ya. Abaikan. Harus dinyepelekin. Apa Apa gunanya merisakan obat radioaktif? Nek kula lho. Kula lho. Jadi itu deh bapak-bapak ibu-ibu untuk penyuluhan hari ini tentang stres. Apa itu stres? Apa itu gejala stres? Salah satu pengelolaannya yang bisa kita lakukan mandiri di rumah adalah dengan relaksasi. Kalau bacanya bisa latih, ya boleh. Setelah relaksasi lalu rekreasi, nyanyi-nyanyi, renang, ya, iya, berkebun, makan bersama teman, itu salah satu. Ini menunggu instruktur senamnya belum datang. Monggo ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diistimewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sharing tentang pengalaman ya, yang mungkin yang sudah diaturkan ibu-ibu tadi, kok saya mengalami yang lain. Pada waktu terjadi ya, waktu COVID itu kan suami saya meninggal. Itu saya kan sudah putar-putar rumah sakit sampai 9 rumah sakit di Solo. Akhirnya ya qadarullah meninggalnya di Boyolali. Nah, setelah pasca itu memang saya rasanya drop semua setelah periksa salah satu dokter, saya tidak menyebutkan, itu semuanya di seluruh lab naik semuanya naik. Nah, saya di situ mau berobat kok malah seolah-olah saya dimarahi, termasuk anak saya yang mengantar, kamu bisa merawat orang tua tidak? Lalu kok perutnya besar. Setelah cek itu hasil labnya itu, kamu bisa baca ini enggak? Ini harus ini pentingnya berapa kali? Kalau satu malam 2 kali, enggak boleh, harus sekali mosok. Kayak cekap itu. Akhirnya 3 kali ke dokter itu, anak saya memutuskan, sudah Bu, cari dokter yang lain. Kembali saja ke dokter Novia. Itu mungkin dokter ya masih ingat, waktu itu saya di Lerma Suli. Nah, begitu masuk, saya itu kok ayamnya gitu. Masya Allah, dokter Alia itu langsung menyapa, mau ikut berduka,
itu mengingat karena Pak Pono juga pasien dokter. Masya Allah, Mas Pono kalau memanggil kan Mas Pono itu insya Allah meninggalnya baik dan sebagainya. Intinya itu seperti menghibur saya. Nah, akhirnya saya 3 kali sudah dirujuk kembali ke klinik. Nah, ini saya ambil kesimpulan obat stres itu juga faktor dokter. Alhamdulillah selama ini di klinik itu saya ganti-ganti dokter semuanya baik. Itu saja. Kemudian pertanyaan pengalaman yang kedua, akhir ini saya punya saudara itu karena tadi infeksi menyebabkan juga stres. Kebetulan saudara saya itu juga infeksi kakinya. Nah, kemudian merasa menggigil, kedinginan, kemudian dibawa ke RSI. Ternyata bukan karena gulanya naik, tapi ngedrop 40 gulanya. Nah, ini dengan pengalaman itu supaya kita yang sudah menderita ini tidak terjadi seperti itu, ngedrop dan tinggi itu yang lebih mudah mengatasi yang mana? Akhirnya itu kakinya dioperasi. Oke, matur nuwun. Akhir utama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih testimoninya, sharingnya tadi. Untuk kasus gula ngedrop sama gula tinggi, mana sih yang paling bahaya? Dua-duanya bahaya. Tapi memang ngedrop itu bisa bikin tidak sadar, penurunan kesadaran karena gulanya drop kita sebut sebagai koma hipoglikemi. Kalau koma hipoglikemi ini lebih dari 6 jam, misalnya nggak ketahuan, kok yang delala komanya itu pas jam tidur, jam 9 misalnya ya, jam 9 terus nanti subuh bangunkan, oh belum bangun, mungkin masih lelap, nanti sampai pokoknya itu lebih dari 6 jam itu akan lebih susah untuk kembalikan. Itu satu. Tapi pasien dengan gula 500 itu juga bisa tidak sadar, sama. Jadi mana yang lebih bahaya ya dua-duanya. Cuman kasus yang panjenengan ini agak biasa. Biasanya kalau infeksi itu gulanya cenderung tinggi. Kok ini malah turun? Apa mungkin ketika infeksi masih nyuntikin masih nyunjuk obat gula tapi tidak makan, atau gangguan fungsi ginjal? Jadi pasien-pasien dengan kreatinin yang sudah tinggi itu gula akan cenderung turun. Tanda-tandanya Bu, kalau ngedrop dan tinggi, kalau iya sebenarnya kalau ngedrop dan tinggi itu sama-sama lemes ya. Cuman kali ya, kalau ngedrop itu keringet dingin, jadi keluar keringat banyak sekali, itu lebih khas untuk turun. Saya pernah gitu. Kalau tingginya, Kalau tinggi ya lemes juga, tapi nggak ada keringat, nggak ada keringat. Yang keringat itu respon tubuh karena sudah, instruktur senamnya sudah tahu. Jadi hari ini ya. Oh ya, 5 menit deh. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi banyak sekali diterangkan masalah stres. Bagaimana dok cara mengantisipasi supaya tidak terjadi stres? Kita sebenarnya sudah menyadari sesadar-sadarnya dok. Ya sudahlah, ya sudah, ikhlas sabar berkali-kali. Tetapi begini dok, setiap kali itu selalu dinyanyikan masalah
di masjid dan semua orang itu mendengar, sebenarnya yang dikenakan itu tidak orangnya namanya ini itu tidak, tapi dia itu selalu menyindir dan dinyanyikan dalam bentuk nyanyian itu di masjid bersama-sama. Terus kemudian bagaimana kita supaya ya namanya manusia kan kadang-kadang ya wah tertekan terus kan ya bisa terjadi stres. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi supaya hal seperti itu tidak terjadi pada kita untuk selalu mengingat hal itu supaya tidak stres. Begitu Dok, terima kasih. Solusi betul Bu itu Bu. Ustaz itu sebenarnya setan. Ini kan ada stres. Ini Bu, jadi yang tadi saya terangkat adalah tentang manajemen stres. Kalau ini kasus spesifik ya, itu kejadian itu memang menjadi, kalau kita bayangkan diri kita ada di situ, itu suatu kejadian yang memang mengancam dan tidak menyenangkan bagi diri kita, ya kan? Mengancam, tidak menyenangkan, dan itu terjadi berulang-ulang. Oke. Yang pertama jenengan lakukan sebenarnya betul, menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya tidak suka dengan itu. Saya terganggu dengan apa yang jenengan sampaikan. Itu jenengan harus berani menghadapi. Kemudian yang kedua yang bisa jenengan lakukan untuk diri jenengan sendiri adalah salah satunya relaksasi itu. Relaksasi tiap malam atau jenengan journaling. Journaling itu menulis. Jenengan punya buku. Dengan ngomong apa aja di situ Kak, aja dengan tulis. Saya hari ini nggak suka sama dia karena bla 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 bla. Astagfirullahaladzim, semoga saya bisa memaafkan terus semua dengan tulis. Gitu ya. Di buku yang dengan rasa itu salah satu mekanisme untuk mengungkapkan apa yang nggak nyaman. Karena kadang kan kalau dengan mau cerita ya konconnya nek pas gelem dijak cerita. Lah bukan aku wis rasa dipikir. Nah, dengan harus bisa sendiri untuk mengeluarkan keunek-unekan itu salah satunya dengan namanya sekarang journaling atau menulis. Yang kedua, relaksasi tadi yang sudah saya ajarkan dengan coba. Kemudian yaitu tadi harus memotong kejadian yang jenengan tidak suka. Sampaikan. Kalau memang jenengan merasa sudah tidak bisa ya sudah tidak usah datang di situ, pindah ke situ untuk memotong. Itu gitu. Cintailah diri jenengan. Karena orang lain tidak mungkin. Jenengan sendiri yang harus berusaha. Ya. Nanti ibu-ibu monggo senang dulu. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Jadi satu lagi saya mohon doanya, ini kakak saya Pak Suwandi sedang gerak. Pak Suwandi itu suami dari Ibu Sugiyarti. Beliau tergolong ada serangan jantung yang kemarin masuk Indriati kemudian dirujuk ke Muwardi. Alhamdulillah sudah stabil tapi saat ini belum pulih. Jadi mohon doanya semoga Pak Suwandi segera sehat pulih kembali. Atur nuwun, monggo dilanjutkan senang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iman